Baik, saya ulangi lagi teman-teman. Jadi ketika kita berbicara tentang sistem saraf itu merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan di dalam tubuh. Di mana nanti kita akan melihat bahwa pada dasarnya sistem saraf itu akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah sistem saraf pusat. Ini yang pertama adalah sistem saraf pusat, yang mana sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Jadi ini adalah bagian sistem saraf pusat, dan ini spinal cord juga bagian dari sumsum saraf pusat. Dari sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi, yang mana dia merupakan jaringan saraf, dan jaringan saraf itu bercabang ke seluruh bagian di dalam tubuh. Gitu. Jadi pada dasarnya sistem saraf terdiri dari dua bagian, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita akan mengenal apa itu yang kita sebut sebagai neuron. Sebelumnya teman-teman kan sudah kenal ya apa yang disebut dengan neuron. Neuron itu adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf. Atau bisa dikatakan neuron itu adalah sel saraf yang merupakan unit fungsional dan unit struktural yang menyusun sistem saraf. Nah, ini adalah akhir dari gambar di sebelah kanan, itu merupakan akhir dari akhiran saraf di situ. Nah, kemudian kita lihat bahwa neuron itu akan mampu mengirimkan impuls yang memungkinkan tubuh untuk berinteraksi dengan lingkungan, baik jaringan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dan di sini kita akan mengenal ada berbagai macam jenis dari neuron gitu. Nah, kemudian kita juga akan mengenal ada jaringan yang merupakan jaringan pendukung dari sistem saraf, dari sel saraf atau dari neuron. Jaringan itu disebut sebagai neuroglia. Jadi neuroglia itu adalah jaringan pendukung atau jaringan penyokong dari neuron. Oke, tadi kan saya sudah bilang ya bahwa ada beberapa tipe dari sel saraf atau neuron. Nah, di sini kita akan lihat bahwa neuron itu terdiri dari beberapa bagian. Dari neuron itu sendiri dia terdiri dari beberapa bagian. Di sini kita lihat di gambar ada sel body, kemudian ada dendrit. Dendrit itu yang seperti rambut. Kemudian ada nukleus. Kemudian terdapat di sini ada mielin gitu. Jadi ada akson ya. Di sini itu ada akson. Akson ini nanti akan tertutup selubung, yang selubung itu disebut mielin. Nah, selubung itu dia itu berjarak antara satu selubung dengan selubung yang lain. Jarak itu kemudian disebut sebagai nodus Ranvier. Nah, kemudian akson yang mendekati badan sel itu disebut sebagai akson hilok, sedangkan akson yang mendekati sinaps itu disebut sebagai akson terminal. Seperti itu. Itu adalah bagian dari neuron. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada beberapa jenis neuron. Jadi yang pertama disebut sebagai neuron motorik. Neuron motorik ini biasanya dia hanya memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Gitu. Kemudian akson ini akan ditutupi oleh lapisan lemak yang kemudian kita kenal dengan selubung mielin. Jadi mielin itu merupakan lapisan yang dia itu bersumber atau terbuat dari lemak yang berfungsi untuk mentransmisikan atau mengirimkan sinyal ke sepanjang jalur neuron menuju ke area yang diaktifkan, area yang akan
diaktifkannya gitu. Jadi adanya mielin itu akan mampu mengirimkan sinyal menjadi lebih cepat. Nah, kemudian ada dendrit. Dendritnya itu pada motor neuron itu dia pendek dan dendrit itu tidak memiliki selubung. Kemudian neuron motorik itu dapat menyebabkan kontraksi otot. Ini fungsinya. Kemarin kita sudah bahas pada saat kita belajar tentang otot, bahwa neuron motorik itu dapat menyebabkan kontraksi otot dan akan mengontrol sekresi dari kelenjar maupun organ. Dalam hal ini, kelenjar yang disekresikan itu bisa berupa kelenjar eksokrin maupun kelenjar endokrin gitu. Nah, fungsi dari neuron motorik itu adalah untuk mengontrol fungsi dari tubuh. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi, teman-teman? Belum, Ibu. Belum ada, baik. Belum. Selanjutnya kita lihat lagi ada neuron sensorik gitu. Neuron sensorik itu tadi kan yang pertama adalah neuron motorik ya. Yang kedua kita kenal dengan neuron sensorik. Neuron sensorik itu dia tidak memiliki dendrit yang sejati. Dendrit itu adalah yang seperti rambut. Ini artinya adalah dia neuron sensorik ya. Kita bisa lihat bahwa badan sel dari neuron sensorik itu gundul gitu karena dia tidak memiliki dendrit. Kemudian si neuron sensorik ini akan melekat, akan memiliki daerah yang disebut sebagai reseptor sensorik. Dan reseptor sensorik ini mampu mengirimkan impuls ke sistem saraf pusat. Ke sistem saraf pusat yang kemudian akan merangsang jenis neuron lainnya, yaitu interneuron, yang kemudian interneuron ini akan merangsang motor neuron. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa di sini kita bisa lihat jalurnya itu dari reseptor pada saraf. Jadi di neuron sensorik itu terdapat reseptor pada saraf yang kemudian ketika itu teraktivasi akan impuls itu dikirimkan ke neuron sensorik. Nah, neuron sensorik itu kemudian akan mengirimkan impuls ke interneuron dan kemudian interneuron itu akan mengirimkan impuls ke motor neuron. Nah, adapun untuk jenis neuron yang ketiga yaitu interneuron. Interneuron ini terletak di seluruh di dalam sistem saraf pusat. Yang fungsinya mereka itu untuk apa ya? Intercept itu mencegat ya, untuk mencegat impuls dari neuron sensorik dan mengirimkan sinyal ke neuron motorik. Jadi dia sebagai kayak perantara gitu ya, dari impuls yang dikirimkan oleh neuron sensorik ditangkap oleh dia, kemudian akan dia hantarkan ke neuron motorik. Nah, teman-teman bisa melihat di sini perbedaan antara jenis-jenis neuron. Yang pertama motor neuron di sini, dia hanya memiliki satu dendrit, kemudian dia juga memiliki satu akson. Itu. Kemudian di sini ada neuron sensorik, di mana neuron sensorik ini dia tidak memiliki dendrit, dia gundul gitu, badan selnya itu gundul, nggak punya dendrit. Kemudian ada bagian dari neuron sensorik ini yang dia berfungsi sebagai reseptor sensorik. Kemudian ada juga interneuron. Interneuron itu penghubung antara neuron motorik dengan neuron sensorik, yang mana ciri khasnya dendritnya itu banyak banget gitu ya. Di sini kita bisa lihat interneuron itu dendritnya itu banyak banget. Dan fungsinya, dan kita bisa lihat pada interneuron, aksonnya itu tidak terselubungi oleh mielin. Gitu. Jadi aksonnya itu polosan. Sedangkan kalau pada neuron motorik maupun neuron sensorik,
aksonnya itu dilapisi oleh jaringan lemak yang kita kenal dengan mielin, yang berfungsi untuk mempercepat impuls. Baik, selanjutnya kita lihat di sini bahwa dari serabut-serabut saraf kita akan mengenal, kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada neuron ya. Nah, ini neuron ini ada dendrit di gambar sebelah kanan. Di sini ada dendrit, kemudian di sini ada badan sel, kemudian ini adalah akson, yang mana ini akson hilok yang mendekati badan sel, kemudian yang mendekati sinapsis itu disebut akson terminal. Nah, akson ini kan akan terselubungi si mielin. Nah, kita lihat bahwa di mielin itu sendiri, itu sebenarnya ada beberapa lapisan. Nah, ada yang kita kenal dengan namanya sel Schwann. Sel Schwann itu adalah sel yang dia hanya ditemukan pada saraf perifer dan dia dapat bergenerasi. Atau dia itu kalau rusak itu bisa tumbuh kembali gitu. Kemudian kita lihat di sini, sel Schwann itu adalah yang paling luar, lapisan yang paling luar yang menyelubungi mielin. Sedangkan kalau kita melihat mielin, ini adalah mielin, ibaratnya kayak lapisan-lapisan gini. Nah, mielin itu adalah lapisan lemak yang berfungsi sebagai apa ya? Isolation apa namanya? Yang mengisola yang lapisan lemak yang dia itu akan mengisolasi pada beberapa serabut saraf gitu. Jadi si selubung mielin ini selain dia itu berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls, dia itu juga akan mengisolasi ke beberapa serabut saraf yang lain sehingga transmisi impuls itu bisa lebih terarah ke satu target gitu. Kemudian bagian dalam dari mielin itu adalah akson. Akson itu yang berfungsi untuk mentransmisikan atau mengirimkan pesan. Nah, jadi itu adalah serabut-serabut dari saraf. Yang pertama ada sel Schwann, kemudian mielin, dan kemudian akson. Di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada sel Schwann pada serabut saraf yang ada pada sistem saraf pusat. Nah, tadi kan kita lihat sebelumnya ada interneuron ya, di mana interneuron ini dia itu lokasinya paling banyak di sistem saraf pusat. Kita bisa lihat bahwa di interneuron ini dia aksonnya itu kosong, jadi dia tidak dilapisi oleh mielin maupun oleh sel Schwann. Gitu. Kemudian oleh karenanya, karena si akson yang gundul tadi yang nggak punya sel Schwann atau sel mielin itu, karena dia lokasinya juga terletak di sistem saraf pusat. Kemudian kalau misalkan si akson ini rusak, maka kerusakan itu menjadi permanen karena tidak ada lapisan yang reversibel atau lapisan yang dia itu bisa beregenerasi. Kan kita tadi kenal ya bahwa sel Schwann itu lapisan luar dari mielin itu dia bisa beregenerasi. Jadi kalau rusak itu dia bisa memperbaiki dirinya kembali meskipun jangka waktunya lama. Tetapi kalau pada interneuron, yang mana interneuron itu lokasinya banyak terletak di otak atau di sistem saraf pusat, kalau rusak itu dia tidak bisa diperbaiki kembali karena tidak ada jaringan yang sifatnya reversibel pada sistem saraf pusat. Gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa ada seikat serabut saraf yang sederhana itu bisa disebut sebagai saraf. Gitu. Jadi kalau misalkan neuron itu sel saraf, kalau kemudian ada banyak sel saraf, itu kemudian kita kenal dengan ikatan itu disebut sebagai saraf. Nah, kita mengenal ada juga saraf yang disebut sebagai saraf aferen dan saraf eferen.
Saraf aferen itu adalah saraf yang dia akan mengirimkan impuls menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan saraf eferen itu adalah saraf yang dia akan mengirimkan impuls ke organ-organ motorik. Contohnya adalah pada otot, pada kelenjar, pada organ-organ tubuh lainnya, itu adalah saraf eferen. Jadi saraf aferen itu yang mengirimkan impuls menuju ke otak, sedangkan eferen itu yang mengirimkan impuls menuju ke organ efektor. Gitu. Jadi teman-teman tahu perbedaannya ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita akan belajar tentang anatomi saraf saja, dan untuk pekan berikutnya adalah tentang fisiologi saraf serta transmisi impuls. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Belum, kita lanjutkan lagi. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah saraf aferen. Jadi saraf aferen kan dia berfungsi untuk mengirimkan pesan ke sistem saraf pusat, sehingga dia akan bersambung menuju ke interneuron, akan mengirimkan pesan ke interneuron. Sedangkan untuk saraf eferen itu dia mengirimkan mengirimkan impuls menuju ke organ efektor seperti sistem sistem otot, seperti sistem endokrin atau kelenjar hormon, hormon-hormon yang organ-organ endokrin yang bisa menghasilkan kelenjar dan kelenjar itu menghasilkan hormon, ataupun pada organ-organ tubuh yang lain seperti organ pencernaan, organ perkemihan, maupun yang lainnya. Gitu. Nah, berikutnya kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan sinaps. Jadi, impuls sistem saraf itu ditransmisikan melalui cabang dari neuron yang kemudian kita kenal sebagai sinapsis. Sehingga sinapsis itu merupakan konektor atau penghubung. Ya, merupakan konektor atau penghubung yang mana dia akan menghubungkan dendrit dan akson dari satu neuron menuju ke neuron yang lainnya. Seperti itu. Nah, jumlah dari sinaps itu sangat dipengaruhi oleh transmisi. Dan jumlah itu pun juga bisa menurun apabila terkena penyakit, kemudian apabila stimulasinya itu kurang, atau apabila seseorang itu menggunakan narkoba. Gitu. Jadi, sinaps itu sebenarnya bisa dimodifikasi, diperbanyak jumlahnya ketika kita itu banyak memberikan stimulus pada otak kita. Contohnya adalah ketika kita membaca. Ketika kita membaca buku, itu imajinasi di dalam pikiran kita itu jauh lebih berkembang dibandingkan ketika kita menonton film atau menonton TV gitu. Nah, imajinasi yang berkembang dengan lebih banyak seperti itu akan meningkatkan jumlah sinaps yang ada di dalam otak. Sehingga orang yang rajin membaca buku itu sinapsis di dalam otaknya itu akan banyak. Sedangkan orang yang terbiasa menonton TV itu sinapsisnya itu lebih sedikit karena dia itu tidak mengembangkan imajinasi. Nah, itulah sebabnya pada anak-anak di dalam Golden Age itu 5 tahun pertama penting bagi kita untuk mengajarkan dia itu senang membaca. Karena kemudian itu bisa melatih sinapsnya itu bisa berkembang dengan lebih banyak. Gitu. Seiring bertambahnya waktu, ketika kemudian kita usianya bertambah dan kebiasaan membaca kita menurun, itu juga akan mengurangi jumlah sinaps yang ada di dalam otak kita. Gitu. Sehingga sebisa mungkin teman-teman untuk terbiasa rajin membaca gitu ya, supaya sinaps kita itu bertahan lebih banyak. Membaca itu bisa juga membaca Quran gitu, karena dengan sinapsnya itu semakin banyak, maka kita itu semakin terhindar dari mudah lupa gitu, dan kita akan bisa berpikir lebih banyak
ide-ide kita menjadi lebih cemerlang, dan kemudian kita memiliki banyak gagasan, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan melihat bagian abu-abu dan bagian yang berwarna putih pada sistem saraf pusat. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai otak. Nah, ketika kita misalkan membuka kepala kita, teman-teman, jadi kita lihat bahwa ada bagian otak yang berwarna putih dan ada bagian otak yang berwarna abu-abu. Dalam hal ini abu-abunya itu digambarkan dengan warna krem. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa otak dan sumsum tulang belakang dari sistem saraf pusat itu akan menerima impuls, kemudian memproses informasi yang sudah diterima, ini ya, menerima impuls, memproses informasi yang diterima, kemudian merespon itu dengan tindakan yang tepat. Gitu. Dapat merespon dengan tindakan yang sesuai. Nah, di sini kita bisa melihat ada bagian yang disebut sebagai gray matter atau materi abu-abu. Dan materi abu-abu, dan di sini juga ada di materi abu-abu ini terdapat juga sumsum tulang belakang yang terdiri dari serabut saraf yang dia itu tidak berselubung. Mielin, sehingga karena dia tidak berselubung mielin, ketika rusak, maka itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Nah, lokasi dari bagian abu-abu yang ada di dalam otak dan sumsum tulang itu lokasinya itu berada di lapisan luar, lapisan korteks atau lapisan luar dari otak. Gitu. Iya, nah seperti itu. Gambarannya dari gray matter. Sedangkan adapun untuk white matter atau bagian otak yang berwarna putih itu berfungsi untuk membentuk struktur internal yang mana dia terdiri dari serabut-serabut saraf yang memiliki mielin gitu, serabut saraf yang bermielin, sehingga pada bagian yang white matter ini apabila ada kerusakan itu bisa diperbaiki karena serabut sarafnya itu memiliki mielin sehingga dia mampu beregenerasi. Jadi tergantung kerusakannya itu ada di bagian mana, bagian gray matter atau bagian white matter. Terus tentu saja bagian gray matter itu jauh lebih berbahaya karena ketika misalnya rusak itu tidak bisa diperbaiki ya, karena di situ saraf-sarafnya itu tidak bermielin. Baik, kemudian kita akan mengenal terkait dengan otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nah, teman-teman, otak dan sumsum tulang itu pada dasarnya dia dilapisi oleh 3 membran. 3 membran yang secara kolektif 3 membran ini itu dikenal dengan nama meninges. Jadi meninges ini sebenarnya gabungan dari ketiga membran ini. Nah, membran bagian luar itu disebut sebagai durameter, yang mana durameter ini kita bisa lihat terdiri dari 2 lapis ya, teman-teman. Kemudian ada bagian tengah yang disebut sebagai arachnoid. Kemudian ini arachnoid yang berwarna putih. Kemudian ada bagian dalam yang kita sebut sebagai pia mater. Gitu. Nah, itu semua itu adalah meninges. Jadi ketika kita berbicara meninges itu terdiri dari 3 lapisan, ada durameter, ada arachnoid, dan ada pia mater. Nah, meninges ini adalah lapisan membran yang melindungi atau mengcover atau menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Seperti itu. Apabila ada infeksi di daerah meninges, maka kemudian akan dikenal penyakit yang disebut sebagai meningitis atau infeksi di daerah meninges.
Nah, kemudian kita akan berbicara bagian dari otak, teman-teman. Yang pertama adalah cerebrum. Cerebrum atau otak besar. Kenapa disebut sebagai cerebrum? Karena cerebrum ini beratnya itu sekitar 7/8 dari total berat otak kita. Jadi 7 bagian dari 8 bagian dari otak kita itu 7 bagiannya itu adalah otak besar. Di mana cerebrum ini atau otak besar ini akan mengatur semua kegiatan motorik dan semua kegiatan sensorik. Seperti itu. Nah, kegiatan sensorik itu misalkan seperti kesadaran, seperti emosi, seperti memori, gerakan yang kita sadari, nah seperti itu, atau indera kita itu di bawah kendali otak besar. Nah, otak besar itu kemudian dibagi menjadi 2 bagian, teman-teman. Ini kita lihat ya, bagian pertama dan bagian kedua, yang itu kemudian disebut sebagai hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Gitu. Jadi bagian otak itu terbagi menjadi 2, ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Yang mana kita lihat bahwa permukaan dari cerebrum itu dia tersusun atas kayak lekukan-lekukan seperti ini, teman-teman. Lekukan-lekukan ini yang kita kenal dengan nama gyrus. Gyrus, dan kemudian kayak ada parit. Parit itu yang kita kenal sebagai sulcus gitu. Jadi kita kenal lipatan-lipatan yang menonjol itu disebut sebagai gyrus. Kemudian alur-alurnya itu disebut sebagai furrow gitu. Kemudian yang seperti parit itu disebut sebagai sulcus. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, ini adalah gyrus. Ini adalah gyrus. Kemudian yang seperti parit, yang kayak garis-garis ini, itu kita kenal dengan namanya sulcus. Sulcus gitu ya. Nah, itu adalah bagian otak kita. Jadi otak kita terdiri dari otak besar, yang mana dia beratnya itu 7/8 dari jumlah total otak kita. Kemudian dia akan terbagi menjadi 2, hemisfer kanan dan kiri. Dan dalam setiap hemisfer itu terdiri dari sulcus yang berupa lekukan tonjolan, dan terdiri juga dari sulcus yang berupa parit gitu, selokan atau parit. Fungsi dari otak besar ini adalah terkait dengan mengatur semua aktivitas sensorik maupun aktivitas motorik, termasuk bagaimana alat indera, kemudian emosi kita, consciousness atau kesadaran kita, memori atau ingatan kita, dan gerakan-gerakan yang kita sadari. Nah, teman-teman, cerebrum selain dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri, di bagian korteks cerebrum itu kemudian akan dibagi menjadi 4 lobus yang tentunya teman-teman sudah hafal pada saat belajar tentang tulang, gitu ya. Nah, 4 lobus ini lokasinya, nama dan lokasinya itu sama persis dengan tulang yang ada di dalam tengkorak. Jadi ada lobus frontalis di bagian dahi atau di bagian forehead. Kemudian ada lobus parietalis di bagian atap dari kepala kita. Kemudian ada lobus temporalis di daerah samping di atas telinga kita. Dan lobus occipitalis itu di bagian belakang kepala kita, yang lokasinya persis di atas otak kecil. Nah, masing-masing lobus ini memiliki fungsi yang spesifik. Contohnya adalah lobus frontalis, itu berfungsi untuk kegiatan-kegiatan motorik, kemudian untuk mengembangkan kepribadian, untuk kita berbicara, itu adalah lobus frontalis. Sehingga kalau frontalisnya misalnya kejedot gitu ya,
frontalisnya itu yang terjadi luka, itu akan terjadi gangguan dalam ketika kita berbicara. Seperti itu. Kemudian ada lobus parietalis. Lobus parietalis itu tugasnya lebih spesifik untuk perkembangan bahasa, pengaturan suhu, kemudian untuk pengaturan tekanan, menginterpretasikan sentuhan, apakah ini sentuhan nabok atau sentuhan menggoda, misalnya seperti itu adalah diinterpretasikan di lobus parietalis. Kemudian ada lobus temporalis yang dia itu mengandung pusat pendengaran, penciuman, dan juga untuk menafsirkan bahasa, untuk masukan bahasa. Jadi kalau misalnya temporalisnya kena, itu biasanya akan terjadi gangguan pendengaran, dia nggak bisa mendengar, atau kemudian dia terganggu penciumannya. Sedangkan untuk lobus occipitalis yang bagian belakang itu berfungsi lebih spesifik untuk penglihatan. Jadi kalau lobus ini yang bermasalah, misalkan nih teman-teman kemudian dipukul bagian belakang kepalanya dan terkena pada lobus occipitalis, maka kemudian akan pingsan gitu. Akan gelap dan akan pingsan. Karena ada gangguan pada penglihatan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jadi kalau mendapat bilangnya hari Minggu. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu. Halo? Ya, Ibu. Belum Ibu. Dari tadi di sini ada. Masih belum Ibu. Belum ada ya? Belum ada yang ditanyakan. Suara saya terdengar jelas nggak ya tadi? Jelas, Bu. Jelas Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk cerebellum. Cerebellum itu adalah nama lain dari otak kecil. Gitu. Cerebellum itu adalah bagian terbesar kedua setelah cerebrum. Ya, jadi cerebellum itu bagian terbesar kedua dari cerebrum. Yang di sini cerebellum ini mengandung serabut saraf yang setiap bagiannya itu akan terkoneksi atau terhubung dengan sistem saraf pusat. Nah, fungsi dari otak kecil atau cerebellum itu adalah untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang volunter atau disadari dan gerakan involunter seperti gerakan yang tidak disadari kayak misalkan jantung berdetak, kemudian paru-paru mengembang mengempis, gerakan refleks dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan juga cerebellum ini berfungsi untuk menyesuaikan otot supaya otot itu bisa memaintain atau mengatur postur tubuh kita secara otomatis. Jadi misalkan kayak ketika kita goyang itu kita bisa tetap tegak, itu karena koordinasi dari otak kecil atau cerebellum. Misalkan ketika kita istirahat kemudian ditendang sama temennya di sebelah kanan, tapi kita nggak rubuh. Itu sebenarnya kinerja dari otak kecil atau cerebellum. Nah, berikutnya kita akan berbicara bagian otak yang lain yang disebut diencephalon. Diencephalon itu adalah istilah yang mengacu pada talamus dan hipotalamus. Teman-teman kan mengenal ya hipotalamus pada saat kita berbicara terkait dengan sistem endokrin, di mana hipotalamus ini dikenal sebagai organ yang dia itu bisa bekerja secara saraf dan endokrin.
sehingga disebut sebagai neuroendokrin organ. Itu adalah hipotalamus. Nah, ini hipotalamus, kita lihat di gambar, ini adalah bagian hipotalamus, bagiannya kecil, kemudian lokasinya ada di daerah frontalis ya, di daerah frontal. Kemudian di sini ada talamus. Talamus itu terbagi menjadi dua, talamus kanan dan talamus kiri, yang mana berfungsi sebagai pusat untuk semua impuls sensorik kecuali indera penciuman, serta untuk area motorik pada korteks. Seperti itu. Nah, sedangkan hipotalamus ini dia berfungsi untuk mengatur behavior atau apa ya? Behavior itu kayak perilaku gitu, kemudian ekspresi emosi, suhu badan kita, kemudian untuk mengatur banyak kegiatan metabolisme di dalam tubuh. Nah, di bawah dari hipotalamus itu akan melekat kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, yang mana kelenjar pituitari atau hipofisis ini dikenal sebagai master of gland atau masternya kelenjar karena begitu banyaknya hormon yang dikeluarkan pada kelenjar pituitari yang mampu mengatur metabolisme di dalam tubuh kita. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut pada batang otak atau brainstem. Sebelumnya, bagian-bagian yang sebelumnya, apakah ada pertanyaan teman-teman? Belum ada? Belum, Ibu. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke batang otak ya. Batang otak itu dia terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah materi abu-abu di bagian otak tengah yang berfungsi untuk mengontrol refleks serta sensasi pendengaran. Kemudian ada bagian kedua yaitu white matter yang tadi yang kita tahu teman-teman, white matter. White matter itu dia merupakan terkandung di dalam white matter itu terdapat pons. Pons itu akan memainkan peran untuk mengatur organ-organ internal, termasuk dia berfungsi sebagai pusat pernafasan. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah medula oblongata. Medula oblongata itu lokasinya di bawah pons. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini yang disebut pons, yang warna orange. Kemudian yang warna biru ini adalah medula oblongata, MO. Kemudian yang bagian abu-abu, ya di sini bagian abu-abunya, gray matter. Nah, disebut mati batang otak itu biasanya adalah pasien itu harapan hidupnya sudah sangat tipis. Jadi kalau orang yang mati batang otaknya, karena di sini ada pusat pernafasan, ada pusat organ-organ di dalam tubuh kita, sehingga kalau dia mati tidak bisa bekerja, maka hidupnya dia itu tergantung dengan alat, entah itu ventilator, EMCO ataupun yang lainnya, yang tentu saja biayanya itu akan lebih mahal dan juga akan kasihan karena sesungguhnya kalau dicabut orang yang mati batang otak itu akan langsung meninggal karena pusat pernafasannya itu kan di pons. Seperti itu. Nah, di medula oblongata ini dia akan terhubung dengan otak melalui bagian medula oblongata itu adalah bagian yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Di mana di bagian medula oblongata ini berfungsi untuk mengatur pernafasan, pusat menelan, kemudian bagaimana kita berrefleks terhadap batuk, bersin,
kemudian bagaimana refleks muntah itu terjadi, bagaimana kemudian detak jantung itu terjadi, kemudian tekanan darah diatur di sana, itu di bagian medula oblongata. Sehingga kalau misalnya kecelakaan dan kena di bagian batang otak itu udah fatal akibatnya dan kemungkinan besar pasti akan meninggal. Nah, harapannya sebelum batang otaknya meninggal, alangkah lebih baik ketika organ-organ di dalam tubuh si pasien itu bisa didonorkan ke ke pasien lain yang membutuhkan transplantasi. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan upayanya untuk memperpanjang kehidupan dari si pasien yang mati batang otak itu bisa dilakukan dengan pemasangan ventilator sampai tindakan operasi untuk pengambilan organ-organ itu diambil dengan baik gitu. Jadi organ seperti jantung itu ketika ingin ditransplantasikan pada orang yang pasien mati batang otak itu kan dia bisa mentransplantasikan jantungnya. Dan ketika dia mentransplantasikan jantungnya, jantung itu harus diambil dalam kondisi dia masih berdegup gitu. Yang kemudian nanti akan ditaruh di es dan segera secepatnya ditransfer ke orang yang akan ditransplantasikan oleh jantung dari orang yang mati batang otak tersebut. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman punya niatan ketika misalkan mati gitu, matinya itu dalam kondisi mati batang otak, itu bisa kemudian mendonorkan organnya untuk orang lain gitu, sehingga pahalanya bisa mengalir terus. Baik, kemudian kita akan mengenal spinal cord atau sumsum tulang belakang. Spinal cord itu dia memiliki, kalau kita berbicara tentang tulang belakang atau vertebra, dia terdiri dari 33 buah tulang, ruas tulang. Tapi kalau kita berbicara tentang saraf yang berada pada sumsum tulang belakang, itu sarafnya hanya terdiri dari 31 saraf, di mana 8 saraf itu adalah saraf leher, saraf tulang leher, yang dia akan melekat pada cervicalis 1 sampai cervical 8. Kemudian 12 saraf itu akan melekat pada vertebra thoracalis, kemudian ada 5 saraf yang melekat pada vertebra lumbalis, dan 5 saraf juga yang akan melekat pada vertebra sacralis, serta 1 saraf yang akan melekat pada tulang ekor. Seperti itu. Nah, panjang dari vertebra itu kurang lebih atau dari spinal cord atau sumsum tulang belakang, panjangnya itu kurang lebih adalah 44 cm. Sumsum tulangnya itu panjangnya 44 cm, lebih pendek dari tulang belakang. Jadi di dalam tulang belakang kita, di dalam vertebra itu terdapat sumsum tulang yang ukuran panjangnya itu 44 cm, lebih pendek dari tulang belakang kita. Sehingga jumlah segmen kita itu tidak sesuai dengan jumlah panjang dari tulang belakang. Karena panjangnya itu dia lebih pendek dibandingkan dengan tulang belakang kita. Nah, kita akan melihat di sini, pada setiap segmen sumsum tulang belakang, terdapat pasangan saraf sensorik dan motorik pada kiri dan kanan yang itu bercabang dan terhubung ke sistem saraf tepi, di mana impuls itu nanti akan berjalan bolak-balik gitu ya, dari otak bolak-balik ke otak dan kembali lagi ke otot, seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk sistem saraf pada tulang belakang ini, dia itu sifatnya mering gitu. Jadi kalau misalkan
ada bagian yang terganggu pada otak sebelah kanan, maka yang akan lumpuh itu adalah pada organ tubuh sebelah kiri. Dan sebaliknya, apabila ada yang bermasalah pada otak sebelah kiri, maka yang akan lumpuh itu adalah pada bagian tubuh sebelah kanan. Jadi berbentuknya itu seperti silang, kayak begitu. Nah, berikutnya kita kenal ada cairan cerebrospinal. Cairan ini apabila dia berlebihan itu akan membuat tulang tengkorak itu menjadi gede gitu ya, kayak ada kasus beberapa anak kecil yang tulang tengkoraknya itu belum keras, itu ketika cairan cerebrospinalnya itu over pengeluarannya, nanti dia akan kepalanya itu akan membesar, atau yang kemudian kita kenal dengan nama hidrosefalus, yaitu kepala yang membesar berisi air atau berisi cairan cerebrospinal tadi. Nah, cairan cerebrospinal itu adalah cairan yang tidak berwarna, yang dia diproduksi di ventrikel otak dan berfungsi untuk mengelilingi otak dan spinal cord, otak dan sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk melindungi otak dan saraf-saraf di spinal cord itu dari goncangan yang dapat menyebabkan cedera. Seperti itu. Nah, kurang lebih cairan cerebrospinal itu dipertahankan pada kadar sekitar 1/2 sampai 2/3 cangkir. Jadi nggak banyak-banyak banget. 1/2 cangkir atau sekitar 2/3 dari cangkir itu adalah normalnya jumlah cairan cerebrospinal yang ada di dalam otak kita. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Masih belum, Ibu. Oke, belum ada. Kita lanjut ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu adalah kayak jaringan saraf gitu ya, jaringan saraf yang dia itu bercabang ke seluruh tubuh dari otak dan spinal cord yang kemudian kita sebut sebagai sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi itu terdapat 31 pasang sistem saraf tepi yang 31 pasangnya itu berada di spinal cord dan ada 12 pasang saraf yang disebut sebagai saraf kranial gitu. Jadi 12 pasang itu di kepala dan 30 pasang itu di sumsum tulang belakang atau di vertebra. Nah, saat ini kita akan membahas tentang 12 pasang dari saraf yang ada di kepala kita atau disebut sebagai saraf kranial. Yang pertama itu adalah saraf yang kita kenal dengan saraf olfaktori. Teman-teman nggak ada jalan lain selain mengingatnya. Saraf 1 itu adalah saraf olfaktori. Saraf ini atau saraf penciuman, saraf ini berfungsi untuk membawa input sensorik untuk penciuman kita. Nah, olfaktorius itu ada di sini, teman-teman. Sarafnya. Kemudian kita lihat saraf yang kedua itu disebut saraf optik yang berfungsi untuk membawa input sensorik pada penglihatan. Kenapa kita bisa melihat? Itu karena adanya impuls yang diteruskan menuju ke saraf optik. Nah, ini adalah saraf optik ya, ophthalmic nerve. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah saraf okulomotorik yang berfungsi untuk mengontrol gerakan mata, pergerakan bola mata, kemudian mengontrol bukan bola mata sih,
untuk gerakan mata, untuk mengontrol gerakan otot-otot mata, kemudian mengontrol gerakan kelopak mata bagian atas ini, kelopak mata, itu adalah nervus 3 atau nervus oculomotorik. Kemudian nervus 4 atau saraf keempat dari saraf kranial yaitu trochlear nerves yang berfungsi untuk mengontrol gerakan bola mata kita. Jadi bola mata kita itu bisa berotasi ke kanan dan ke kiri. Nah, yang kelima itu adalah nervus trigeminus. Nervus trigeminus itu ini ya kita bisa lihat disebut trigeminus karena ada 3 ganglion. Trigeminus itu adalah saraf yang mampu mengontrol wajah, hidung, kemudian mulut, dahi, kemudian rahang kita. Jadi kapan kita berengut gitu ya, kapan kita kemudian kayak orang mikir, itu semuanya kinerja dari saraf trigeminus. Sehingga kalau misalkan saraf ini terganggu, maka face kita itu akan aneh gitu, karena kita kemudian jadi sulit untuk tertawa gitu ya, karena ada gangguan pada saraf trigeminus tersebut. Kemudian yang keenam itu adalah saraf abdusen. Saraf abdusen itu sama kinerjanya seperti saraf keempat atau saraf troklear, yaitu juga berfungsi untuk mengontrol gerakan bola mata kita. Kemudian yang ketujuh ada saraf fasial atau saraf wajah yang berfungsi untuk mengontrol otot-otot wajah, kemudian untuk mengontrol untuk bisa mengontrol rasa pada indera penglihatan, kemudian bisa juga untuk untuk mengontrol kulit kepala kita ini. Nah, itu adalah saraf fasial. Kemudian saraf yang ke-8 itu namanya saraf auditori atau saraf pendengaran yang berfungsi untuk menyediakan input sensorik untuk pendengaran dan keseimbangan kita. Jadi kalau misalkan kita itu saraf auditoriknya itu aman, maka insya Allah kita akan tetap seimbang. Tapi kalau auditoriknya itu terkena atau ada kerusakan, maka orang itu menjadi tidak seimbang atau sering miring-miring. Kemudian ada saraf ke-9 yang kita kenal dengan saraf glosopharyngeal yang berfungsi untuk mengontrol saliva atau air liur, mengontrol bagaimana kita menelan, dan juga untuk mengontrol indera pengecapan kita. Oke. Yang ke-10 ada nervus vagus. Nervus vagus itu adalah nervus yang paling panjang pada nervus kranial, karena nervus ini akan melintasi jantung dan paru-paru, dan berfungsi untuk mengontrol jantung, paru-paru, kemudian lambung, serta usus. Gitu. Nervus ini itu adalah nervus yang apabila kita stres itu akan sangat terpengaruh. Sehingga kalau misalnya kita stres itu biasanya heartbeat atau detak jantung kita meningkat, kemudian nafas kita menjadi lebih cepat, kemudian daerah lambung kita itu cenderung lebih mudah lapar, kemudian ada penyerapan absorpsi yang berlebih pada usus, sehingga kemudian pada orang yang cemas itu bisa cenderung diare. Nah, kemudian ada saraf aksesoris, itu merupakan saraf ke-11, yang mana saraf ke-11 ini itu berfungsi untuk menggerakkan, untuk mengontrol gerakan kepala dan bahu. Kemudian yang terakhir itu adalah saraf hipoglossus. Ya, saraf hipoglossus itu berfungsi untuk mengontrol otot dan mengontrol gerakan lidah. Dari 12 saraf itu, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Belum ada? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Di lingkungan saya kan terdapat anak yang hiperaktif dan autis. Nah, itu tuh apakah ada hubungan antara sistem syarafnya dengan kelainan tersebut? Terima kasih, Ibu. Oke. Ada hubungannya, Dek. Jadi, autis maupun hiperaktif itu sebenarnya salah satu gangguan pemusatan pada otak, gitu ya. Yang mana itu kemudian terblokade. Nah, sampai saat ini kasus hiperaktif maupun autis itu belum bisa kita ketahui penyebabnya. Biasanya diduga karena perkembangan otak yang tidak maksimal di daerah pada saat kehamilan gitu. Pada saat kehamilan itu tidak maksimal sehingga kemudian ada bagian otak yang dia itu tidak berfungsi secara maksimal. Entah bagian frontal, entah lobus frontalisnya, entah lobus parietalnya, entah lobus occipital ataupun lobus temporalnya. Apakah ini bisa disembuhkan? Sejauh ini untuk autis maupun hiperaktif itu bisa dikontrol, tetapi tidak bisa hilang sempurna. Tapi dia bisa dikontrol gitu dengan kemudian kita mengaktifkan bagian otak yang lainnya itu dengan lebih maksimal gitu. Sehingga bagian otak yang tidak berkembang tadi ya sudah kita akan sulit kan bagian sistem saraf pusat itu kan bagian otaknya itu kan irreversible atau tidak bisa diperbarui atau diperbaiki pada saat dia itu mengalami kerusakan. Tetapi kalau pada kasus-kasus seperti ini, itu bisa kita maksimalkan bagian otak yang masih baik dan kemudian kita minimalkan kerusakan di daerah otak yang terblokade tersebut. Sehingga tidak heran pada beberapa orang autis yang dia bisa terkontrol dengan baik, dia bisa hidup kembali normal meskipun tidak normal seutuhnya ya. Tetap tergagap-gagap, kemudian dia mungkin ada agak kesulitan dalam merangkai bahasa, tapi dia memiliki kepiawaian atau keahlian tertentu seperti keahlian mungkin ya memorizing atau mengingat yang dia jauh lebih hafal dengan cepat gitu, menghitung dalam jumlah yang lebih cepat dan lainnya. Seperti itu. Begitu. Semoga bisa menjawab ya. Dan nanti insya Allah besok kita bahas sedikit tentang gangguan di sistem saraf di pertemuan saraf yang kedua. Ya, kita lanjutkan untuk ke sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf otonom itu adalah bagian dari sistem saraf tepi, bagian sistem saraf tepi, yang mana sistem saraf otonom karena dia namanya otonom, itu berarti otonomik ya, dia mengatur sendiri, maka dia itu mampu mengontrol fungsi tubuh secara involunter atau secara tidak disadari. Seperti mengontrol keluarnya kelenjar keringat, mengontrol keluarnya kelenjar minyak, mengontrol tekanan darah, mengontrol heartbeat atau denyut jantung, dan lainnya. Nah, saat kita berbicara tentang sistem saraf otonom, kita akan membagi bahwa sistem saraf otonom itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Di mana sistem saraf simpatik ini adalah sistem saraf yang dia itu berespon dalam kondisi siaga, yaitu bertahan dan menyerang. Jadi kalau teman-teman marah, itu yang teraktivasi itu adalah sistem saraf simpatik. Sedangkan sistem saraf parasimpatik itu adalah sistem saraf yang dia berespon terhadap kondisi rest and relax atau istirahat dan santai. Nah, sistem simpatik dan parasimpatik itu bekerja bersama-sama sehingga akan menciptakan kondisi yang homeostasis pada kondisi utamanya parasimpatik. Nah, pada saat saraf simpatik itu yang teraktivasi karena dia itu bersifat siaga, dia berfungsi untuk bertahan dan menyerang, respon bertahan dan menyerang atau flight and fight, maka
akan mengakibatkan kesadaran kita itu menjadi lebih meningkat, metabolic rate-nya kita itu menjadi lebih meningkat, pernafasan kita menjadi lebih cepat, tekanan darah kita itu menjadi lebih tinggi, heart rate kita itu menjadi lebih cepat, kemudian kita akan lebih mudah berkeringat, akan suhu tubuh kita akan menjadi lebih tinggi dari normal gitu, dan akan terjadi penurunan sistem pencernaan dan fungsi dari sistem urin. Contohnya, misalkan pada saat teman-teman lari maraton, itu adalah yang bekerja sistem saraf simpatik. Tentu saja pada saat teman-teman itu lari maraton, teman-teman nggak akan pernah kepingin pipis atau ngompol. Karena sistem saraf simpatik itu dia akan memblokade daerah urinari. Daerah perkemihan itu akan diblokade supaya dia tidak kencing gitu. Karena dia berespon untuk siap dan siaga. Sedangkan pada saat kita itu lari maraton, karena kita itu sangat siaga, maka kita itu bisa lari itu sambil kesadarannya itu betul-betul penuh dan meningkat dengan melihat, oh daerah sekitar sana itu larinya lebih cepat. Kemudian hal-hal seperti itu membuat kita itu berpikir lebih cepat gitu. Nah, kemudian hasilnya itu akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Karena ada kesadaran yang meningkat, maka akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang itu berimpak pada peningkatan tekanan darah dan pada peningkatan denyut jantung. Serta ketika denyut jantung itu meningkat, maka kompensasinya adalah dia akan membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak. Sehingga respirasi kita itu pun menjadi akan meningkat. Kita akan ngos-ngosan. Nah, karena adanya peningkatan degup jantung, maka akan tercipta aliran darah yang lebih cepat di daerah tubuh, sehingga terjadi penghantaran suhu yang lebih meningkat. Maka tubuh kita menjadi hangat, dan supaya tubuh kita itu tetap stabil suhunya, supaya suhunya itu nggak tinggi banget, maka tubuh kita pun akan mensekresikan keringat dalam rangka supaya tubuh kita itu suhunya tetap homeostasis, yaitu pada 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, kalau pada saat parasimpatik, itu pada saat teman-teman merasa rileks ataupun merasa ingin ngantuk, itu adalah sistem saraf parasimpatik. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, insya Allah itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini untuk sistem saraf. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya boleh? Silakan. Mohon maaf, nama saya Alfia Nurul Saada. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan kita membahas tentang neuron sensorin ya Bu ya. Di mana yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada hubungan tentang stres belajar dalam sarafnya Bu? Karena kan di sini kita berpikir sangat berpikir nih. Jadi apakah ada hubungan dengan sarafnya Bu gitu? Ketika kita stres belajar, otomatis neuron saraf-saraf di otak itu bekerja dengan full kan Bu. Sistem kerjanya kan ada namanya saraf kanan dan saraf kiri seperti itu. Jadi yang lebih dominan antara saraf kanan atau saraf kiri Bu. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, otak kanan atau otak kiri? Ya. Makanya saya bingung kok saraf ya, otak ya. Otak kanan dan otak kiri. Jadi kalau misalkan teman-teman ngomong tentang otak kanan dan kiri, itu kayak kita ngomongin tentang otak besar, cerebrum, itu kan tadi terbagi menjadi dua ya, hemisfer kanan dan hemisfer kiri kan. Hemisfer itu yang disebut sebagai otak kanan maupun otak kiri. Nah, sebenarnya dari otak kanan dan otak kiri itu memiliki fungsi yang spesifik antara satu dengan yang lain. Untuk hemisfer kanan itu dia lebih spesifik untuk mengatur kreativitas, kemampuan linguistik kita, kemampuan kita berbahasa, kemampuan kita bersosialisasi, kemudian seni, kemampuan kita dalam membuat seni. Seni itu tidak harus menjadi seorang pelukis, menjadi seorang penyanyi, kemudian menjadi seorang pemahat, bukan, tapi bagaimana kita meng-create sebuah pekerjaan kita itu seolah-olah menjadi seni. Seperti kayak nurse, perawat, ataupun dokter,
itu kan tidak ada konsep mutlak bahwa seorang pasien itu kalau misalnya sakit A, itu pengobatannya harus begini, 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 begini. Kan tidak ada konsep mutlak seperti itu. Karena setiap orang itu, dia itu memiliki mekanisme tubuh sendiri dengan tanda dan gejala yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga pendekatan kita dalam melakukan tindakan penyembuhan pada satu pasien ke pasien lain itu tentu saja bisa berbeda antara satu dengan yang lain meskipun penyakitnya itu sama. Seperti itu. Nah, seseorang yang bisa melihat itu sebagai sebuah upaya untuk menciptakan seni atau kreativitas, itu kemudian yang artinya dia otak kanannya itu lebih dominan. Jadi otak kanan itu lebih pada kreasi. Kemudian otak kiri itu dia lebih pada kemampuan logik gitu. Jadi kayak misalkan bagaimana kita berhitung, bagaimana kita memahami sebuah materi, bagaimana kemudian kita itu menyerap informasi, itu adalah orang-orang yang dominan otak kiri. Nah, pada saat kita bisa menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, belajar itu menjadi lebih menyenangkan karena belajar itu tidak letterlock seperti menghafal, tapi kemudian kita itu akan menyerapnya sebagai sebuah cerita. Nah, ketika cerita itu diserap itu kan menjadi lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang belajar itu letterlock menghafal, persis sampai ingat detail-detailnya, itu biasanya dia dominan di otak kirinya. Gitu. Nah, orang-orang dengan otak kiri itu dia relatif pintar secara akademik karena letterlocks banget ya, persis sama. Sedangkan orang di yang otak kanan itu cenderung dia tidak pintar secara akademik, tapi dia lebih pintar dalam meng-create sesuatu pada kondisi tertentu. Jadi orang-orang yang memenangkan pertarungan pada saat dalam situasi tertentu, misalkan dalam situasi terdesak, dalam aspek negosiasi, ataupun apa, itu biasanya orang-orang yang dominan otak kanan. Nah, mana yang lebih bagus, otak kiri atau otak kanan? Kedua-duanya itu sebenarnya bagus. Akan lebih bagus lagi kalau kita bisa mengoptimalkan perkembangan kedua-duanya. Ada teknik psikologis yang saya ketahui yang itu bisa membuat kita itu jadi lebih paham apakah kita itu dominan otak kanan maupun otak kiri. Kalau misalnya tadi teman-teman lagi stres belajar, seperti kayak misalnya mendengarkan perkuliahan ini, itu yang sedang bermain itu otak kirinya. Gitu, otak kirinya itu yang lebih bermain karena dia akan menyerap kemampuan logika, kemampuan berpikir. Tapi kemudian ketika teman-teman itu mengembangkan pembelajaran ini sampai memunculkan sebuah pertanyaan, sampai kemudian menghubungkan dengan beberapa kondisi-kondisi tertentu, itu sudah menggabungkan dengan otak kanan, karena itu otak kreasi. Nah, cara psikologis untuk sebuah cara sederhana untuk mengetahui apakah kita dominan otak kanan maupun otak kiri adalah dengan cara dua tangan kita itu ditelungkupkan dengan cepat. Kemudian kita lihat jempol kita yang bagian depan itu adalah pada tangan kanan atau pada tangan kiri. Yang intinya itu nggak susah gitu, nggak susah gitu. Kalau misalnya dibalik itu kan kayak mikir dulu, misalnya kayak gini itu dibalik itu kan akan mikir, tapi langsung secara otomatis itu kita tangkupkan, itu kita lihat, nah jempol mana yang ada di depan. Jempol yang ada di depan itu misalkan ya, kalau saya itu jempol kiri yang ada di depan, makanya kalau saya jempol kiri berarti yang dominan adalah otak kanan saya, karena otak itu sistemnya itu silang, seperti yang tadi saya bilang, bahwa otak kanan itu berfungsi untuk mengatur pergerakan-pergerakan di organ sebelah kiri, dan otak kiri itu berfungsi untuk mengatur pergerakan-pergerakan di sebelah kanan. Nah, silakan teman-teman lakukan tebak sendiri, lebih dominan mana? Apakah saya otak kanan ataukah saya otak kiri? Gitu. Kemudian cara lagi untuk membuat
supaya otak kanan dan otak kiri itu bisa berkembang dengan lebih baik, teman-teman mungkin bisa mengenal kayak senam otak yang kayak begini, dibalik kayak begini, dibalik. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang usap-usap dan lain, banyak banget lah gerakan-gerakannya. Nah, itu kalau dilatih terus teman-teman itu bisa mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Itu namanya senam otak. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Baik Ibu, sedikit menanggapin lagi Bu. Sebelumnya mohon maaf, saya menanggapi sedikit ya Bu. Jadi tadi kan kita membahas tentang selebrum kanan dan selebrum kiri ya Bu, cara kerja kanan dan cara kerja kiri. Yang saya ingin tanyakan lagi, bagaimana untuk ini Bu, apakah saraf sensorik dari otak kanan dan otak kiri itu sama Bu? Karena kan tadi Ibu bilang bahwa di kanan itu sebagian penjelasan adalah kreativitas non-akademik dan di kiri adalah akademik seperti itu. Apakah sarafnya itu sama atau tidak Ibu? Terima kasih. Saraf di situ terdapat interneuron ya. Jadi di cerebrum itu terdapat saraf-saraf interneuron. Bukan sama sih. Jadi sarafnya itu juga bukan berbeda. Jadi ada namanya interneuron, saraf-saraf yang ada di situ, yang mana saraf-saraf itu dia memiliki fungsi yang spesifik, tapi mereka semua itu sama-sama interneuron. Gitu. Paham maksud saya nggak ya? Jadi dibilang sama juga enggak, dibilang beda juga enggak, karena mereka itu sama-sama golongan interneuron, tapi fungsinya itu spesifik, sesuai dengan lobusnya masing-masing. Paham nggak, Dek? Paham Ibu, cukup. Terima kasih Ibu untuk pengertiannya. Maaf ya. Jadi bukan masalah sama atau enggak. Gitu. Gimana? Oh ya, mungkin saya salah dengar. Jadi bukan masalah sarafnya itu sama atau enggak, bukan. Karena sarafnya itu yang di dalam saraf pusat itu adalah saraf jenis interneuron yang menghubungkan antara saraf sensorik dengan saraf motorik gitu. Nah, adapun saraf interneuron itu ketika dia berlokasi di lokasi A, itu dia mengerjakan ini. Ketika dia berada di lokasi lobus ini, dia mengerjakan ini gitu. Jadi jenis sarafnya sama, tapi fungsinya berbeda-beda tergantung dengan lobusnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, mungkin bisa minta tolong di turn on kameranya untuk saya dokumentasikan perkuliahan hari ini dan diunggah di e-learning. Please turn on your camera. Oke, terima kasih. Sebentar, tunggu beberapa menit. Iya. Terima kasih atas atensinya untuk perkuliahan hari ini. Untuk sistem saraf tidak ada tugas, tapi nanti setelah sistem saraf kedua baru ada kuis ya teman-teman. Dan kuisnya insya Allah kita buka pada saat sebelum meet atau kalau misalnya terlalu keberatan ya awal setelah meet. Seperti itu. Semoga meet-nya lancar dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.